Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Kurnia Fadila dengan NIM 1830279 ingin mempresentasikan tentang teori dramatisme. Teori dramatisme ini dicetuskan oleh Kenneth Dufa-Becker pada tahun 1945. Pengertian dari teori dramatisme adalah sebuah pendekatan untuk memahami penggunaan simbol di dunia sosial. Selain itu, dramatisme berusaha memahami dunia manusia sebagai drama dunia simbolis, di mana bahasa merupakan respon strategis dan termotivasi terhadap situasi tertentu. Fitur dramatisme terdapat identifikasi dan substansi. Burke menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki substansi yang ia definisikan sebagai sifat umum sesuatu. Zat dapat digambarkan pada seseorang dengan mencantumkan karakteristik, demografi, serta informasi latar belakang dan fakta tentang isu sekarang, seperti bakat dan pekerjaan. Burke berpendapat bahwa ketika ada tumpang tindih antara dua orang dalam hal substansi mereka memiliki identifikasi. Semakin tumpang tindih yang ada, semakin besar identifikasinya. Begitu juga dengan kebalikannya, sehingga semakin sedikit tumpang tindih antar individu, semakin besar pula pembagian yang ada di antara mereka. Namun, juga terjadi dua orang yang tidak pernah bisa saling tumpang tindih satu sama lain. Burke menyadari hal ini dan menjawab ambiguitas substansi, mendikte bahwa identifikasi selalu bergantung pada kesatuan dan divisi. Individu akan bersatu pada hal-hal tertentu dari substansi, namun pada saat yang sama tetap unik karena adanya bergabung dan sekaligus terpisah. Di dalam teori dramatisme ini terdapat istilah rasa bersalah dan penebusan. Rasa bersalah adalah motif utama semua kegiatan simbolis, dan Burke mendefinisikan anggapan bahwa rasa bersalah itu intrinsik terhadap kegiatan manusia. Karena terus-menerus merasa bersalah, kita juga harus terlibat dalam usaha membersihkan rasa bersalah kita. Jadi dalam usaha membersihkan rasa bersalah kita nih dapat ditemukan pola, yaitu ada 4 pola. Yang pertama ada order or hierarchy, yang artinya tingkatan yang ada di dalam masyarakat karena kemampuan manusia menggunakan bahasa. Bahasa memungkinkan kita membuat kategori seperti lebih kaya dan lebih kuat. Kategori ini membentuk hierarki sosial. Seringkali kita merasa bersalah sebagai akibat dari tempat dalam hierarki. Jika kita memiliki hak istimewa, kita mungkin merasa memiliki kekuatan dengan mengorbankan orang-orang dan kekayaan dan kekuasaan yang kurang. Perasaan ini menimbulkan rasa bersalah. Yang kedua ada ekspresi negatif, adalah menolak tempat seseorang di dalam tatanan masyarakat dengan menunjukkan perlawanan. Negatif ikut bermain saat orang melihat posisinya dalam tatanan sosial dan berusaha menolaknya. Mengatakan tidak ada tatanan yang ada adalah fungsi dari kemampuan bahasa kita dan bukti manusia sebagai pembuat pilihan. Ketika Burke menuliskan definisi manusia yang sering dikutipnya, dia menekankan hal yang negatif. Manusia adalah penemu pengguna simbol dari yang negatif, dipisahkan dari kondisi alaminya dengan instrumen dari buatannya sendiri, dipandu oleh semangat hierarki dan membusuk dengan kesempurnaan. Yang ketiga ada victimage atau pengorbanan. Pengorbanan cara dari manusia mencoba menembus kesalahan yang dirasakan sebagai bagian dari sifat kemanusiaan. Pengorbanan adalah cara di mana kita berusaha membersihkan rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Ada 2 tipe dasar korban atau 2 metode untuk membersihkan rasa bersalah kita. Burke menyebut tipe korban yang kita alami sendiri. Ketika kita meminta maaf atas kesalahan dan menyalahkan diri sendiri, kita terlibat dalam penyiksaan atau mortification. Mortification adalah
metode untuk menebus kesalahan dengan menyalahkan diri sendiri. Jika ia menolak penyiksaan, ia akan berganti ke teknik pembersihan lainnya, yakni scapegoating atau pengkambing hitaman. Pengkambing hitaman, metode membersihkan kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Terakhir ada redemption. Redemption artinya penebusan, adalah penolakan terhadap kekotoran, najis, dosa, dan kembali ke tatanan baru setelah kesalahan telah ditebus secara temporer atau sementara. Inherent dalam istilah penebusan adalah gagasan penebus. Penebus dalam tradisi Yudeo-Kristen adalah juru selamat atau Kristus atau Tuhan. Ketika politisi menyalahkan masalah pada media atau pihak lawan, mereka menawarkan diri sebagai penebus potensial mereka yang dapat memimpin orang keluar dari masalah mereka. Kunci dalam fase redemption ini adalah kenyataan bahwa rasa bersalah hanya untuk dikurangi sementara melalui penebus atau metode lainnya, karena urutan atau hierarki apapun dibangun kembali oleh rasa bersalah kembali menimpa kondisi manusia. Oke, melanjutkan dari pembahasan teman saya tadi. Perkenalkan, saya Abu Khair Zamroni dengan NIM 1830314. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentat. Selain merancang teori dramatisme, Burke menciptakan sebuah metode untuk menerapkan teorinya terhadap pemahaman tentang aktivitas simbolis. Dia menyebut metode pentat karena terdiri dari 5 poin untuk menganalisis. 5 poin itu yaitu ada tindakan, adegan, agen, agensi, dan tujuan. Jadi saya membuat perumpamaan pada 5 poin yang ada di pentat ini. Pada suatu kesempatan, ada seorang pemuda, dia di PHK dari perusahaannya. Kemudian, pada suatu malam, pemuda itu ingin mencuri TV di rumah tetangganya. Dengan maksud, setelah dia mencuri TV, dia menjualnya kembali dan akan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Jadi, poin yang pertama di pentat ini adalah tindakan, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang. Nah, sesuatu ini adalah kegiatan mencuri yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Kemudian ada adegan. Adegan ini yaitu konteks atau maksud yang meliputi tindakan. Jadi maksud dari pemuda ini melakukan pencurian adalah untuk menghidupi keluarganya tadi. Dia bisa mendapatkan uang dari menjual TV tersebut. Kemudian ada agen, yaitu orang yang melakukan tindakan atau pemuda itu yang melakukan kegiatan mencuri tersebut. Kemudian ada agensi, yaitu cara-cara yang digunakan untuk melakukan tindakan. Jadi cara-cara yang digunakan untuk mencuri oleh pemuda tersebut. Kemudian tujuan. Tujuan ini adalah hasil akhir yang dimiliki agen dari suatu tindakan. Jadi apakah pemuda ini nantinya berhasil atau tidak terhadap tindakan mencuri televisi di rumah tetangganya tadi. Kemudian tujuan. Tujuan di sini adalah mengacu pada tujuan yang dimiliki agen dalam pikiran untuk tindakan tersebut. Jadi maksudnya adalah tujuan si pemuda tadi mencuri televisi dan akan diuangkan untuk menghidupi keluarganya karena dia telah di PHK dari perusahaannya. Kemudian ada satu poin lagi, yaitu poin sikap. Hampir 20 tahun setelah membuat alat penelitian ini, Burke menambahkan titik ke-6, yaitu attitude atau sikap. Sikap ini mengacu pada cara di mana seorang aktor memposisikan dirinya sendiri relatif terhadap orang lain. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahasa dan simbol merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia. Burke menegaskan bahwa kata-kata, pikiran, dan tindakan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bagi Burke, bahasa memiliki kehidupannya sendiri, sehingga apapun yang dapat kita lihat atau rasakan sudah ada dalam bahasa.
diberikan kepada kita melalui bahasa, dan bahkan diproduksi seperti kita melalui bahasa. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahasa dan simbol merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia. Burke menegaskan bahwa kata-kata, pikiran, dan tindakan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bagi Burke, bahasa memiliki kehidupannya sendiri, sehingga apapun yang dapat kita lihat atau rasakan sudah ada dalam bahasa, diberikan kepada kita melalui bahasa, dan bahkan diproduksi seperti kita melalui bahasa. Asumsi kedua ini menunjukkan bahwa bahasa memberikan pengaruh yang menentukan atas orang. Kemudian yang ketiga, asumsi mengenai manusia adalah pembuat pilihan. Burke dengan gigih menunjukkan bahwa behaviorisme, pandangan bahwa hidup manusia terbentuk karena kebiasaan, harus ditolak karena bertentangan dengan pilihan manusia. Burke menghubungkan konsep ini dengan salah satu elemen pentat, yakni agensi, dan menyebut bahwa inti dari agensi adalah pilihan. Maka dari itu, apa yang dilakukannya berupa tindakan tadi adalah hasil dari pilihan itu. Selanjutnya adalah aplikasi teori. Teori ini bisa diaplikasikan pada bidang penelitian yang serupa dengan retorika. Dalam bidang komunikasi, teori dramatisme Burke banyak digunakan untuk mengkaji teks seperti novel, film, teater, puisi, dan pidato. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari teori dramatisme ini memberikan kita suatu pemahaman tentang konsep kehidupan yang dijalankan layaknya sebuah drama. Dalam suatu proses kehidupan, tindakan, perilaku, dan sesuatu yang dihasilkan dapat menjadi sebuah motivasi serta pengalaman yang berharga di masa depan. Tujuan dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia atau kenapa manusia harus melakukan apa yang mereka lakukan. Dramatisme memandang aspek budaya dan bahasa sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.